Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mengenal konsumen di era 4.0. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Made Sudantara, dan rekan saya Iwayan Algi Saputra. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu pertama, mengenal konsumen di era 4.0, yang kedua, berbagai generasi di era 4.0, ketiga, perilaku konsumen di era 4.0, dan yang keempat adalah marketing di era 4.0. Materi akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu tentang mengenal konsumen di era 4.0. Pengertian konsumen, arti kata konsumen diambil dari kata bahasa Inggris yaitu consumer, yang mana artinya adalah seorang individu atau kelompok yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Secara umum, pengertian dari konsumen adalah semua orang baik individu ataupun kelompok yang menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik itu untuk kepentingan sendiri, orang lain, atau makhluk hidup yang lainnya, serta barang atau jasa tersebut tidak dijual kembali. Selanjutnya, jenis konsumen di era 4.0. Yang pertama, konsumen trendsetter. Jenis konsumen yang pertama ini adalah konsumen yang selalu mencintai atau menyukai sesuatu hal yang baru. Nah, mereka juga mendedikasikan dirinya sebagai orang yang paling pertama mempunyai, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi atau sesuatu hal baru lainnya. Yang kedua, konsumen follower. Jenis konsumen berikutnya adalah konsumen follower, yaitu konsumen atau orang-orang yang terkena imbas dari konsumen trendsetter. Konsumen jenis ini biasanya disebut dengan orang atau kelompok yang ada di gelombang kedua setelah gelombang para konsumen trendsetter. Lalu biasanya mereka memiliki alasan untuk memiliki dan membeli sebuah produk, yaitu karena gengsi. Yang ketiga, konsumen value seeker. Konsumen jenis ini merupakan konsumen yang memiliki pertimbangan sendiri dan pendirian yang kuat, tidak gampang tergoda oleh jenis konsumen lainnya. Yang keempat, konsumen pemula. Jenis konsumen berikutnya adalah konsumen pemula. Konsumen jenis ini merupakan konsumen yang memiliki ciri khusus, yaitu mereka seringkali bertanya kepada konsumen lainnya. Yang kelima, konsumen curiga. Jenis konsumen berikutnya adalah konsumen curiga. Konsumen jenis ini selalu memiliki anggapan bahwa para penjual menjual barang dagangannya dengan harga gelap atau harga yang tidak masuk akal, serta mengambil keuntungan yang berlipat-lipat gandanya. Yang keenam, konsumen pengadu domba. Jenis konsumen ini merupakan konsumen yang menganggap bahwa penjual layak untuk diadu domba. Konsumen jenis ini selalu mengatakan bahwa harga yang dijual oleh penjual yang menawarkan lebih mahal dibandingkan dengan harga di tempat lain. Lalu materi selanjutnya adalah berbagai generasi di era 4.0. Dengan semakin berkembangnya teknologi akan mendorong terjadinya sebuah revolusi pada era 4.0. Pada era ini tidak hanya pemanfaatan sistem dan mesin, melainkan mencakup perpaduan antara kemajuan teknologi dan domain fisik. Dan seperti yang kita tahu, generasi milenial saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Itu sebabnya generasi milenial harus siap menghadapi tantangan yang terjadi di era 4.0. Dengan memasuki era revolusi industri ke 4.0 atau yang sering disebut dengan era revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pada pola digitalisasi dan otomatis di semua aspek kehidupan manusia. Karena generasi milenial sangat erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0, maka pendidik harus memiliki tanggung jawab untuk mengajak generasi muda untuk bertahan dengan kehidupan yang akan datang, untuk mempersiapkan peserta didik dengan skill masa depan, future skill. Dengan era revolusi industri generasi keempat ini yang menekankan pada pembaharuan serba teknologi, peserta didik harus mempunyai skill khusus untuk menghadapi era revolusi ini agar tidak tertinggal oleh negara lain. Baik, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Iwayan Algi Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen era 4.0.
Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang tersedia. Yang kedua, mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun kualitas dan pelayanan lebih mudah dan lebih baik, terutama dalam kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh brand tersebut. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun, secara otomatis memaksa setiap pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui aplikasi kasir online. Yang ketiga, menyukai personalisasi. Tentu saja masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang ada. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, tidak ingin tertinggal hype atau tren. Satu lagi perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Peluang ini bisa dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Terlebih lagi jika target market yang dituju adalah generasi milenial yang selalu ingin terlihat up to date. Selanjutnya ada marketing di era 4.0. Marketing di era 4.0 memiliki pendekatan terbaru pemasaran yang mengacu pada pola perilaku konsumen di era digital yang dikenal dengan kerangka kerja 5A, yaitu aware, apparel, acts, act, dan advocate. Kerangka kerja 5A hadir untuk menggantikan kerangka kerja sebelumnya, yaitu 4A, awareness, attitude, act, dan act again. Sebelum segala sesuatu menjadi serba terhubung seperti sekarang, rata-rata perusahaan masih menggunakan kerangka 4A. Channel pemasaran yang digunakan sebuah perusahaan mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan, tetapi sekarang kerangka kerja 4A dianggap kurang relevan dan harus berevolusi untuk bisa beradaptasi di era konektivitas seperti sekarang. Konsumen cenderung lebih terhubung dengan rekan-rekan mereka dan sering meminta pendapat ketika akan membeli sesuatu. Selain itu, konsumen juga sangat bergantung pada rating dan review online tentang suatu produk. Jadi jumlah opini, ulasan, rekomendasi positif atau negatif yang ada di internet akan memperkuat atau melemahkan daya tarik produk tersebut. Di era seperti sekarang, cara pemasaran sangat beragam, mulai dari penggunaan media partner, menggunakan ABS, sampai menggunakan influencer. Cara promosi pun sangat kreatif, mulai dari membuat kompetisi konten hingga mengadakan giveaway yang sangat menarik perhatian customer baru. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.